Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Melia dengan NPM 185210111 akan mempresentasikan tugas proposal seminar MSDM dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelektual terhadap Kinerja Karyawan pada PT BNI Kantor Cabang Bengkalis di masa pandemi COVID-19. Baik, akan langsung saya jelaskan dari latar belakang masalahnya. Setelah WHO World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020, ditemukan virus corona telah menyebar secara luas di dunia yang menyebabkan banyak kematian serta mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini hampir semua kalangan terimbas, termasuk karyawan di PT BNI Kantor Cabang Bengkalis yang ikut merasakan dampak dari pandemi ini. Masa krisis pandemi COVID-19 ini mengantarkan berbagai kalangan perusahaan untuk lebih mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu. Salah satu faktor psikologis dan faktor produksi pada sebuah perusahaan yang memiliki peranan penting adalah sumber daya manusia, yang mana pencapaian tujuan perusahaan ditentukan oleh pola kecerdasan emosional dan pola kecerdasan intelektual. Menurut Robbins, kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Nah, untuk mencapai tujuan, perusahaan memerlukan karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Nah, salah satu perusahaan yang dituntut untuk memiliki kinerja yang optimal dan mengevaluasi hasil kinerja karyawannya adalah PT BNI Kantor Cabang Bengkalis, di mana para karyawan harus profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dan juga bertanggung jawab. Nah, PT BNI Kantor Cabang Bengkalis ini merupakan salah satu bagian dari bank yang bergerak dalam bidang perbankan. Nah, di mana kegiatannya ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk jasa maupun produk perbankan lainnya. Kinerja juga merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan, karena hal itulah yang akan menentukan maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Nah, karyawan juga merupakan aset utama dan memiliki peran strategis di dalam perusahaan, yaitu sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas perusahaan. Nah, berikutnya yaitu ada kecerdasan emosional. Penelitian Boyaziz dan Ron menunjukkan bahwa menemukan orang yang tepat dalam organisasi bukanlah hal yang mudah, karena yang dibutuhkan bukan hanya orang yang berpendidikan lebih baik atau orang yang berbakat saja, tetapi terdapat faktor-faktor psikologis yang mendasari hubungan seseorang dengan organisasinya. Nah, faktor-faktor psikologis tersebut berpengaruh pada kemampuan seseorang dalam organisasi. Di antaranya adalah kemampuan mengelola diri sendiri, inisiatif, optimisme, mengorganisasi emosi dalam diri, serta melakukan pemikiran yang tenang tanpa terbawa emosi. Nah, menurut Goleman, kemampuan tersebut disebut sebagai emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang. Nah, sedangkan 20% lainnya ditentukan oleh IQ atau intelligence quotient. Dari kecerdasan intelektual, Martin mengatakan salah satu ukuran kinerja karyawan adalah kemampuan intelektual yang didukung dengan kemampuan menguasai, mengelola diri sendiri, serta kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain. Penelitian Caruso juga mengungkapkan bahwa walaupun ia mendukung keberadaan kecerdasan emosi ini, tapi pada kenyataannya kecerdasan intelektual yang diukur dengan IQ masih merupakan hal yang penting dalam kesuksesan kerja. Berikutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu apakah kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT BNI Kantor Cabang Bengkalis pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu apakah kecerdasan intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT BNI Kantor Cabang Bengkalis pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu apakah kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT BNI Kantor Cabang Bengkalis pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian.
Dari penelitian ini terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan di PT BNI Kantor Cabang Bengkalis pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan kecerdasan intelektual terhadap kinerja di PT BNI Kantor Cabang Bengkalis pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual secara simultan terhadap kinerja karyawan di PT BNI Kantor Cabang Bengkalis pada masa pandemi COVID-19. Berikutnya ada landasan teori dari kecerdasan emosional. Goleman dalam Pratiwi pada tahun 2011 menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam kemampuan memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Kecerdasan emosional adalah memberi suatu kesadaran mengenai perasaan milik diri sendiri dan perasaan milik orang lain. Kecerdasan emosional menuntut seseorang untuk mempelajari, mengakui, dan menghargai perasaan diri sendiri dan juga kepada orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional ini yang tinggi akan berupaya menciptakan keseimbangan dalam dirinya dan mampu mengusahakan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri dan mampu mengubah hal yang buruk menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat. Indikator dari kecerdasan emosional ini ada 5. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri, yang kedua yaitu mengelola emosi diri, yang ketiga memotivasi diri, yang keempat yaitu empati, dan yang kelima yaitu membina hubungan dengan orang lain. Berikutnya ada dari kecerdasan intelektual. Zohar dan Marshall pada tahun 2007 mengatakan kecerdasan intelektual adalah kecerdasan digunakan untuk memecahkan masalah dengan logika maupun strategi. Kecerdasan intelektual mampu bekerja mengukur kecepatan, mengukur hal-hal baru, menyimpan dan mengingat kembali informasi objektif serta berperan aktif dalam menghitung angka-angka dan lain-lain. Kita bisa menggunakan kecerdasan intelektual yang menonjolkan kemampuan logika berpikir untuk menemukan fakta objektif, akurat, dan melihat konsekuensi dari setiap konsekuensi yang ada. Indikator dari kecerdasan intelektual ini menurut Sternberg dalam penelitian ARI pada tahun 2009 ada 3. Yang pertama yaitu kemampuan memecahkan masalah, yang kedua yaitu intelijensi verbal, yang ketiga yaitu intelijensi praktis. Berikutnya ada landasan teori dari kinerja karyawan. Kinerja adalah suatu proses atau hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan melalui beberapa aspek yang harus dilalui serta memiliki tahapan-tahapan untuk dicapai dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja karyawan oleh para ahli sering juga disebut sebagai prestasi kerja karena kinerja merupakan tindakan real karyawan. Setiap karyawan sebagai implementasi yang memperlihatkan tindakannya sebagai sebuah achievement atau performa dari hasil kerjanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu proses atau hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai melalui beberapa aspek yang harus dilalui serta beberapa tahapan-tahapan untuk mencapainya dan bertujuan untuk meningkatkan. Berikutnya adalah metode penelitian dari penelitian saya. Lokasi penelitian dari penelitian ini dilakukan pada PT BNI Kantor Cabang Bengkalis yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 1214 Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis. Jenis datanya yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan peneliti adalah sampel jenuh, di mana seluruh karyawan PT BNI Kantor Cabang Bengkalis yang beranggotakan 34 orang dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Berikutnya ada analisis data.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat pengujian. Yang pertama yaitu uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji hipotesis, dan keempat uji efek mediasi atau intervening. Baik, saya rasa itulah hasil dari presentasi dari penelitian proposal saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.